Pagi itu hari Minggu. Suami Naila terlihat berdiri cukup lama di ambang pintu. Lelaki itu terlihat gelisah. Seringkali berjalan ke teras dan melihat ke arah kiri dan kanan jalan. Tengah menunggu seseorang sepertinya. Atau mengamati sesuatu. Entahlah. Nai, lirihnya pelan. Tapi itu teramat pelan. Untuk jarak yang lumayan jauh. Bahkan hanya seperti suara bisikan. Dika mendengus dan kembali menarik nafas panjang. Iya, lelaki itu sepertinya tengah mengumpulkan seluruh keberanian untuk sekedar berbicara dengan istrinya. Nai, panggilnya kembali. Kali ini suaranya cukup lugas dengan irama yang terdengar lebih jelas. Naila menoleh. Iya mas, sahutnya. Wanita itu mendongak, tersenyum, melihat suaminya dari ruang tengah. Kamu lagi ngapain? Tukas Dika, berbahasa basi. Walaupun sebenarnya terdengar kaku, atau lebih tepatnya tak wajar untuk ucapan pembuka percakapan. Sementara, ia sendiri dapat melihat dengan jelas. Istrinya itu sedang duduk berselonjor, membaca koleksi novel terbarunya di depan sebuah televisi yang juga tengah menyala. Baca novel, menonton televisi, sahut Naila. Dahinya berkerut, heran, namun terlihat semakin menawan. Bapak, ucap Dika terjeda, turut duduk di sebelah istrinya. Bapak masih di rumah? Imbuhnya lagi. Suaranya mengambang, terdengar ragu untuk diucapkan. Mata beriris coklat itu melirik ke arah jendela. Dari tirai yang terbuka lebar, terlihat Pak Handoko duduk tenang, menyilang kaki. Sesekali menyeruput kopi sembari membentang korot di kedua tangan. Bapak masih di rumah? Tukas Naila bingung. Bibirnya berkerut. Memang bapak gak mau pergi kemana-mana mas? Imbuh Naila, menggeleng tak mengerti. Dika tersenyum. Lebih tepatnya pura-pura mengembangkan bibir terpaksa. Maksud aku, bapak tidak pergi ke rumah Hanum. Tukasnya lagi, dengan suara yang sepertinya sengaja ia lirihkan. Naila menatap suaminya. Tidak. Kenapa Pak harus pergi ke sana? Untuk beberapa saat Dika terdiam, mengamati istrinya yang kembali tertunduk dan hanyut dengan novel bersambul biru putih itu. Bukankah hari ini Hanum pulang? Tanya Dika tertahan. Tidak, bukan hanya tertahan ataupun sekedar bisikan. Tapi itu benar-benar kalimat yang tak pernah ia ucapkan. Nai, ucap Dika setelah beberapa saat diam dan menarik nafas panjang. Sahut Naila, tak sedetik pun mendongak. Aku dengar hari ini Hanum pulang, ucap Dika. Naila menoleh. Iyakah? Aku tidak dengar, balasnya tak peduli. Dika mendengus. Wajar jika istrinya itu tak mengetahui kepulangan Hanum. Tapi bapak, bagaimana bisa bapak juga tak mendengar tentang istri mudanya itu? Apa ada sesuatu yang terjadi antara bapak dan Hanum? Naila kembali menoleh, menatap suaminya dengan kepala sedikit miring ke kanan. Ada, ucapnya, mengedipkan salah satu mata. Dan Dika tiba-tiba mendelik. Apa? Tanyanya cepat, bernada tinggi dengan badan condong ke depan. Kamu kenapa sih, mas? Tukas Naila, menatap suaminya dengan alis merapat. Dika terhenyak, dengan mulut yang sedikit terbuka. Aku tidak apa-apa, ucapnya tergagap. Kamu aneh, mas? Dika menggeleng. 2 hari ini aku lihat bapak selalu di rumah. Padahal Hanum kan sedang melahirkan anak mereka berdua. Itu bukan anak bapak, potong Naila cepat.
Dika mengerjap, bukan anak bapak, tapi kan... sebab inikah Hanum tidak mengangkat telepon dan membalas pesan yang telah kukirimkan. Naila mendengus. Melahirkan di usia pernikahan yang belum genap 6 bulan. Apa kamu berpikir bapak telah berbuat tak baik sebelumnya, Mas? Potong Naila kembali, menatap suaminya dengan mata melebar. Aku tidak yakin hal itu. Bapak memang kejam, tapi beliau tidak kurang ajar. Aku juga tidak berpikir seperti itu, Nay. Aku hanya tidak ingin bapak dianggap menelantarkan istri dan anaknya. Itu bukan anak bapak. Lagian bapak juga sudah mentalak Hanum. Tandas Naila cepat. Dika terperangah. Ia menatap istrinya yang kembali terdiam dan membuang muka. Talak? Tanya Dika dengan nafas yang seketika tertahan. Naila tersenyum sinis. Iya, bapak sudah menceraikan wanita ular itu. Imbuhnya dengan mata berbinar-binar. Dika mendelik. Hanum memang sudah mengkhianati keluarga ini. Tapi tak rela rasanya jika dia disebut sebagai wanita ular. Aku hamil, Mas. Lirih Hanum 8 bulan yang lalu. Wajahnya tertunduk, memegang perut yang masih terlihat sama. Rata. Dika tergagap. Ia menatap wanita yang masih sangat ia cinta itu dengan tatapan tak percaya. Bagaimana bisa hamil? Pertanyaan bodoh yang tentu saja membuat Hanum meradang. Membalas tatapan Dika dengan mata berkaca-kaca. Kita melakukannya, Mas. Bahkan beberapa minggu ini hampir setiap hari. Dan kamu tanya bagaimana aku bisa hamil? Dika menarik nafas berat. Iya, kami memang melakukan. Tapi aku tak pernah mengeluarkan cairan itu di dalam. Kamu tenang dulu. Kamu sudah tes atau hanya sekedar telat datang bulan, lalu menduga-duga? Aku sudah tes, dan garis 2, positif hamil. Tandasnya tajam dengan wajah memerah. Saat itu Dika hanya mendengus. Bisa jadi alat itu rusak kan? Atau kadaluarsa mungkin? Hanum menggeleng. Kadaluarsa? Aku sudah cek lebih dari 10 kali, Mas. Semuanya positif. Tandasnya lagi cepat. Ia masih menatap Dika dengan urat leher menegang. Suami sahabatnya itu terlihat mendengus dan tak melihatnya. Kamu harus tanggung jawab, Mas. Ucap Hanum kemudian. Setelah sekian lama sama-sama terdiam membuang muka. Saat itu Dika terhenyak. Menoleh. Menatap Hanum dengan mata mendelik. Tanggung jawab? Hanum mengangguk. Membalas tatapan Dika tak berkedip. Iya, nikahi aku, ucap Hanum bersama hembusan nafas panjang. Hah? Ada Naila, dia istriku. Bahkan kamu sendiri yang memaksaku menikahinya kan? Kamu bisa menjadikan aku istri kedua, Mas. Aku tidak akan menuntut banyak. Cukup nikahi aku. Aku akan diam dan bersembunyi. Tandas Hanum dengan suara bergetar. Dika menggeleng. Tidak. Aku tidak bisa, Hanum. Tegas Dika seketika membuat Hanum meradang. Kenapa tidak bisa? Kamu tidak mencintai Naila kan? Aku memang tidak mencintai Naila. Tapi bukan berarti aku memang tidak mencintai Naila. Tapi bukan berarti aku bisa dengan mudah melukai hatinya. Apalagi menduakannya. Jadi berhenti memintaku menikahimu. Hanum terdiam, tertunduk dan menangis sesenggukan. Lalu bagaimana dengan anak ini? Gumam Hanum lemah. Dengan tangan yang mengelus parut, sedangkan tangan lain mengusap air mata yang tumpah ruah. Dika mendengus, bercicih dan membuang muka. Kamu bisa mempertahankan atau menggugurkannya. Lagian belum tentu itu anakku kan, elak Dika. Seketika membuat wanita itu mendelik gusar. Hanum terperangah, mendongak dengan nafas tersenggal-senggal. Aku hanya melakukan itu denganmu, Mas.
Hanya denganmu, bukan dengan banyak pria, tandasnya murka. Dika diam, masih membuang muka, ia memejamkan mata rapat. Dia bukan anakku, pasti bukan anakku. Aku memang bersalah. Melakukan itu bukan dengan istriku. Tapi aku tidak ceroboh. Aku selalu membuangnya. Tidak mungkin tertinggal di rahim Hanum. Aku akan cari jalan keluar. Tanda setika kemudian. Saat itu, ia hanya mencoba bersikap tenang meski dengan hati terguncang. Jalan keluar itu, entah